Belakangan ini sering muncul satu narasi ketika sebuah jurusan dianggap tidak relevan dengan dunia kerja. Yang dipertanyakan justru jurusannya, bukan sistem yang menghubungkannya. Seolah-olah hapus jurusannya, masalah selesai. Padahal yang kita lihat cuma permukaan. Lulusan tidak terserap, pengangguran tinggi, sulit cari kerja. Lalu muncul kesimpulan cepat, berarti jurusannya tidak dibutuhkan. Padahal sebelum sampai ke situ ada proses panjang. Kurikulum yang lambat beradaptasi, koneksi kampus industri yang lemah, dan sistem yang tidak benar-benar menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan. Pendidikan dan dunia kerja memang tidak pernah berjalan di ritme yang sama. Masalahnya, jembatannya sering tidak ada. Konsep ini sudah lama dibahas oleh Organization for Economic Cooperation and Development lewat skills mismatch. Masalahnya bukan karena pendidikan atau industri salah, tapi karena keduanya tidak selaras. Kampus membangun fondasi jangka panjang. Industri butuh skill spesifik yang langsung bisa dipakai. Hasilnya bukan kekosongan, tapi jarak. Contoh nyata bisa dilihat di sektor teknologi. Banyak perusahaan mencari developer yang sudah menguasai tools tertentu, React, Kubernetes, atau framework terbaru. Sementara di kampus, yang diajarkan adalah dasar, algoritma, struktur data, logika berpikir. Hasilnya, lulusan punya fondasi kuat, tapi tidak langsung plug and play. Di sisi lain, perusahaan tetap merasa kekurangan talenta. Ini bukan karena ilmunya tidak relevan, tapi karena tidak ada jembatan yang menerjemahkan fondasi menjadi kebutuhan praktis. Dalam The Undercover Economist oleh tim Harvard, nilai sebuah skill selalu bergantung pada konteks. Skill tidak berdiri sendiri, ia butuh ruang untuk jadi bernilai. Contohnya jelas, 10-15 tahun lalu, data analisis bukan prioritas banyak perusahaan. Hari ini, hampir semua keputusan bisnis, dari marketing sampai logistik, berbasis data. Skill-nya sama, yang berubah adalah ruangnya. Hal yang sama terjadi di industri kreatif. Dulu, lulusan desain atau komunikasi sering dianggap tidak jelas. Tapi ketika platform seperti Instagram, TikTok, dan ekonomi kreator berkembang, kemampuan storytelling, visual, dan komunikasi justru jadi inti. Jadi ketika sebuah bidang terlihat tidak relevan, bisa jadi masalahnya bukan di ilmunya, tapi karena ekosistemnya belum terbentuk. Di titik ini, tanggung jawab mulai bergeser. Yang seharusnya masalah sistem, jadi terlihat seperti kesalahan individu. Pilihan jurusan dipertanyakan, arah hidup disalahkan. Bahkan muncul logika, karena ada PPG, pendidikan guru formal tidak terlalu penting. Padahal PPG itu lanjutan, bukan pengganti. Ini mirip seperti berharap seseorang bisa mengajar dengan baik, tanpa pernah benar-benar belajar bagaimana manusia memahami sesuatu. Menghilangkan fondasi, lalu berharap hasilnya sama, itu bukan efisiensi, itu pengosongan. Dalam teori human capital oleh Gary Becker, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Contohnya terlihat di banyak inovasi besar. Internet, AI, bahkan teknologi medis tidak muncul dari kebutuhan pasar jangka pendek, tapi dari riset panjang yang dulu mungkin dianggap tidak praktis. Sementara itu, dalam The Fourth Industrial Revolution oleh Klaus Schwab, dunia bergerak eksponensial. Artinya, skill yang tidak relevan hari ini bisa jadi fondasi industri baru besok. Kalau pendidikan hanya diarahkan untuk kebutuhan instan, kita mungkin efisien hari ini, tapi kehilangan kapasitas untuk masa depan. Argumen klasik,
Lulusan banyak, lowongan sedikit. Kedengarannya masuk akal, tapi tidak lengkap. Contoh sederhana, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor manufaktur dan industri kreatif sebenarnya punya potensi besar, tapi sering terkendala regulasi, akses modal, dan stabilitas. Akibatnya, sektor ini tidak tumbuh optimal. Ketika sektor produktif tidak berkembang, pilihan orang jadi terbatas. Dan di titik itu, orang tidak lagi memilih berdasarkan minat, tapi berdasarkan keamanan. Itulah kenapa standarisasi kesuksesan dinilai dari seragam. Ketika seleksi ASEN jumlah pendaftarnya bisa mencapai jutaan, ini bukan sekedar tren, ini sinyal. Ketika sistem tidak memberi ruang dan ketidakpastian terlalu tinggi, orang tetap memilih tapi dengan cara yang berbeda. Bukan lagi berdasarkan potensi, tapi berdasarkan risiko. Perlahan orientasi berubah, dari growth menjadi survival, dari eksplorasi menjadi keamanan, dari menciptakan berubah menjadi bertahan. Dan ketika ini terjadi secara luas, yang berubah bukan cuma individu, tapi arah kolektif. Ketika terlalu banyak orang masuk ke jalur yang sama, bukan karena ingin, tapi karena merasa harus, yang tercipta bukan stabilitas, tapi stagnasi. Karena ekonomi tidak hanya butuh stabilitas, ia butuh eksperimen. Startup, riset, industri baru, semuanya lahir dari ketidakpastian. Kalau semua orang menghindari risiko, tidak ada yang mendorong batas itu. Sekarang bayangkan skalanya, ketika talenta terbaik tidak masuk ke sektor produktif, tidak membangun industri, tidak menciptakan inovasi, tapi terkonsentrasi di jalur yang sama, pertanyaannya sederhana. Apa yang tersisa untuk mendorong pertumbuhan? Kita sering bicara, lapangan kerja kurang, tapi jarang bertanya siapa yang menciptakan lapangan kerja itu. Ini bukan soal menyalahkan individu yang memilih jalur aman, itu rasional. Tapi ketika hampir semua orang harus rasional dengan cara yang sama, itu bukan lagi pilihan, itu sinyal bahwa sistem tidak memberi cukup ruang untuk alternatif. Jadi masalahnya bukan di jurusan, tapi di sistem yang gagal menghubungkan, menerjemahkan, dan memberi ruang. Bukan soal apa yang harus dihapus, tapi kenapa semuanya tidak bisa dibuat tetap hidup. Karena selama yang diperbaiki cuma permukaan, pola yang sama akan terus berulang. Dan mungkin yang perlu kita khawatirkan bukan lagi berapa banyak orang yang tidak terserap, tapi berapa banyak orang yang sebenarnya bisa membangun sesuatu tapi tidak pernah mencoba karena sistem membuatnya terlalu berisiko. Dan pertanyaannya sekarang bukan jurusan mana yang tidak relevan, tapi kenapa sistem kita tidak mampu membuatnya relevan.